Shalom. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Juga sidang jemaat yang ada di Tanjung Priok, GBI Waratas 4. Hari ini kita sama-sama mengikuti ibadah Paskah, yaitu hari di mana Yesus diserahkan untuk disalib supaya kita beroleh keampunan dosa. Mohon maaf tadi sidang jemaat sekalian yang mengikuti ibadah ini lewat media sosial, puji-pujian tidak sempat kami liput mengingat durasi yang terlalu panjang mungkin, hingga kita mulai sidang jemaat yang mengikuti dari media sosial mengikuti mulai dari firman Tuhan. Mohon maaf sekali lagi. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan baca firman Tuhan. Pembacaan akan kita ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sekali lagi. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita membaca Yesus mengatakan bahwa gembala baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Alkitab menggambarkan bahwa Yesus sebagai gembala dan kita sebagai domba. Domba adalah binatang yang paling lemah, dan domba adalah binatang yang diternak, bukan hewan liar. Tidak ada domba yang liar. Semua domba adalah hewan yang mempunyai tuan. Beda dengan hewan lain yang tidak punya tuan. Kita tidak pernah mendapatkan ada domba yang tidak bertuan. Artinya setiap manusia itu perlu gembala yang senantiasa membimbing kita, memelihara kita setiap waktu. Dalam hal ini Yesus mengatakan bahwa dia adalah gembala yang baik. Berarti ada gembala yang tidak baik. Gembala yang baik itu menyerahkan hidupnya, nyawanya hanya untuk domba-domba. Gembala yang baik tidak mencari untung, tidak mencari materi, tidak mencari sesuatu yang menyenangkan dirinya. Tapi gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya. Artinya segala-gala yang dia punya, nyawa artinya hidup, dia serahkan, dia berikan hanya supaya domba-dombanya bisa hidup. Dan hari Paskah ini yang kita rayakan sekarang ini adalah kita memperingati bagaimana Yesus itu menjadi gembala dan mati untuk kita di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya kita boleh memperoleh kehidupan. Kita yang tadinya tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah, Yesus menjadi gembala yang baik, berkorban, memberikan bagian yang terindah dalam kerajaan sorga hanya untuk kita sebagai domba-dombanya. Untuk apa gembala ini menyerahkan nyawanya kepada dombanya? Supaya dombanya ini boleh mendapat hidup yang kekal, boleh ditebus untuk memperoleh kerajaan sorga. Dia memberikan yang terbaik, apapun dikerjakan oleh gembala kita yaitu Yesus. Segala-galanya dikerjakan supaya domba-dombanya, saudara dan saya, boleh hidup di dalam kerajaan sorga. Artinya kematian Yesus di kayu salib yang hari ini kita peringati sebagai hari Paskah adalah bukti bahwa Yesus menukar nyawanya dengan kita. Kita tidak layak masuk kerajaan sorga. Kenapa? Karena Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Setiap orang yang berbuat dosa tidak bisa mendapat hidup yang kekal. Tetapi Yesus memberikan hidup yang kekal. Memberikan hidupnya, nyawanya di permukaan bumi ini.
supaya kita semua mendapat hidup yang kekal. Apa yang kita lihat di sini? Paskah adalah satu peristiwa di mana Tuhan mengampuni semua salah umat manusia. Paskah artinya Tuhan membuka tangan untuk semua manusia yang berbuat salah. Siapapun dia, apapun suku bangsanya, apapun latar belakangnya. Paskah adalah Tuhan memberikan pengampunan yang total kepada manusia. Dan membuka jalan buat manusia supaya boleh hidup bersama Tuhan dalam kerajaan sorga. Paskah adalah proses di mana Tuhan melupakan semua kesalahan manusia. Karena apa? Karena Dia mengasihi manusia. Manusia adalah ciptaannya. Seperti seorang ibu yang sayang kepada anak, seperti ayah yang sayang kepada anak, seperti itulah Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, Dia inginkan anak-anaknya hidup bahagia. Manusia adalah ciptaan yang paling indah. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian, manusia terbit dari nafas hidup Allah, hingga manusia seperti kita sekarang ini berada adalah berasal dari nafas hidup Allah. Jadi manusia, di dalam diri manusia ada bagian Allah, ada bagian Allah di dalam hidup kita. Jadi Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, jadi Paskah adalah satu peristiwa di mana Tuhan memberikan nyawanya, memberikan hidupnya, supaya kita boleh mendapat hidup yang kekal. Artinya apa? Lewat Paskah Tuhan mengajar kita untuk berkorban, supaya orang lain jadi lebih baik. Orang tua berkorban supaya anak-anak bertumbuh, kakak-kakak berkorban supaya adik-adik bertumbuh. Jadi Paskah adalah satu peristiwa yang luar biasa sekali. Peristiwa yang banyak diabaikan orang, peristiwa yang banyak dilupakan orang. Tapi Paskah peristiwa besar di mana Tuhan menukar nyawanya, memberikan kepada manusia. Dia rela mati supaya kita beroleh kehidupan. Paskah adalah peristiwa di mana Tuhan melupakan segala kemarahan kepada manusia. Paskah adalah merupakan Tuhan menunjukkan bahwa betapa Tuhan mengasihi umat manusia, saudara dan saya. Kalau Tuhan saja mau melupakan kesalahan kita, kenapa kita tidak bisa melupakan kesalahan orang lain? Kalau Tuhan saja mau berkorban buat kita, kenapa kita tidak mau berkorban buat orang lain? Paskah adalah peristiwa di mana Tuhan melupakan segala kesalahan manusia. Ketika manusia datang kepada Tuhan dan mengaku segala dosa-dosanya, dihapus bersih. Kalau Tuhan mau menghapus dosa kita sampai bersih, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih mengingat kesalahan orang tua kita? Apakah kita masih mengingat kesalahan anak kita? Apakah kita masih mengingat kesalahan sahabat kita? Apakah kita masih mengingat kesalahan adik dan kakak kita? Apakah kita masih mengingat kesalahan orang yang mengkhianati kita? Apakah kita masih mengingat kesalahan orang yang menghina kita? Tidak. Paskah adalah peristiwa di mana Tuhan mengampuni seluruh kesalahan umat manusia bila manusia itu datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan. Dan Tuhan mengajar kepada kita lewat proses Paskah, peristiwa Paskah ini. Kita juga harus mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak terhadap orang tua, adik terhadap kakak, kakak terhadap adik, dan kepada sahabat-sahabat. Malam hari ini renungan Paskah kita tidak panjang, tapi ada hal penting yang kita petik. Apa itu? Paskah adalah di mana Tuhan memberi tangannya untuk menjabat tangan dengan kita. Tuhan berdamai dengan kita. Padahal kita yang berdosa, tapi Tuhan yang mengulurkan tangan, berdamai dengan kita. Kenapa? Karena di balik Paskah itu ada kasih Tuhan. Apa yang menyebabkan Tuhan harus mengorbankan nyawanya? Karena Dia mengasihi. Karena Dia mengasihi, maka Dia mengorbankan nyawa, hidup. Karena Dia mengasihi, maka Dia melupakan seluruh kesalahan kita. Ini pesan Paskah kita tahun 2020. Mari kita belajar. Belajar seperti Yesus. Menerima setiap orang apa adanya. Menerima siapapun yang ada di sekitar kita.
mengampuni setiap orang yang menyakiti dan mengkhianati kita. Amin. Malam hari ini kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari saudara-saudara, Bapak Ibu, persiapan hati. Bagi saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah, harap dipersiapkan rotinya, harap dipersiapkan anggurnya, karena setelah ini kita akan bersama-sama untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mungkin ada yang sudah mempersiapkan crackers atau biskuit, tidak apa-apa. Ini menjadi lambang dari tubuh Kristus dalam keadaan darurat. Mungkin ada yang menyiapkan sirup anggur, atau ada yang menyiapkan teh, tidak apa-apa. Yang penting Paskah adalah kita mau mengingat bagaimana Tuhan itu mati untuk kita, bagaimana Tuhan berkorban buat kita, bagaimana Tuhan mengampuni semua salah kita, bagaimana Tuhan mengulurkan tangan untuk bersahabat dengan kita, orang-orang yang selalu berbuat salah dan dosa. Puji Tuhan, malam hari ini sebelum kita ambil perjamuan kudus, kita mengangkat sebuah lagu. Salibnya. Saudara-saudara, mari kita siapkan
roti perjamuan kudus kita malam hari ini. Saudara nanti ikuti saya kalau saya memecahkan roti. Tapi sebelumnya mari kita baca Alkitab kita. Sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita ambil dalam 1 Korintus pasal yang 11. Pasal ke-11. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada waktu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan memecah-mecahkan roti. Saudara juga di rumah, mari ambil roti dan kita pecah-pecahkan dalam nama Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami ambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan memberkati kami, Tuhan. Roti lambang daripada tubuh-Mu dan air anggur lambang daripada darah-Mu. Tuhan berkati kami malam hari ini. Ampuni semua kesalahan, kelemahan, dan kekurangan dan kebodohan kami. Ampuni kami yang sudah berlaku tidak sopan kepada Tuhan. Ampuni kami yang menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, yang telah sembarangan, Tuhan, bersikap di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami akan pecahkan roti ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya minta roti ini kita akan nyanyikan semua. Salibnya, salibnya, angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita dan kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada waktu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuat ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Yesus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji nama. Terima kasih buat kamu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau Allah kami yang baik. Kau Gembala yang baik.
akan mengambil bagian dalam meminum anggur kita malam hari ini. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Mari kita minum dengan penuh percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami terima cawan ini sebagai lambang darah. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Di tengah kesulitan, dunia dilanda oleh wabah, penyakit. Tapi Tuhan beri kami waktu tetap untuk mengingat kematian-Mu lewat perayaan Paskah ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami baru mengerti ya Tuhan, betapa hidup ini berarti setelah dunia dilanda oleh musibah. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan telah memberikan hidup kekal buat kami. Kalau kami hidup bagi Tuhan. Kalau kami pun mati adalah untung. Karena kami mewarisi hidup kekal yang Tuhan janjikan. Terima kasih Tuhan Yesus malam hari ini. Kami mengucap syukur, Tuhan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kau Allah yang luar biasa, Allah yang heran. Kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, kita sudah ambil bagian di dalam perayaan Paskah kita tahun ini. Ya, kita terus berdoa semoga Tuhan terus menyertai kita, menggembalakan kita terus. Dan Tuhan menghalau bencana yang terjadi sekarang ini seluruh dunia. Hingga kita hari ini pun harus beribadah seperti ini. Biar saudara-saudara malam hari ini tetap mengucap syukur, tetap memuji Tuhan, saling doakan satu sama lain, saling peduli satu sama lain. Kita akan akhiri pada Paskah kita pada malam hari. Mari kita akan angkat semua lagu. Haleluya, 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 haleluya.
Maha besar Tuhan Yesus yang baik. Malam hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan, di mana Tuhan telah memimpin ibadah singkat kami. Kami memperingati hari Paskah ya Tuhan. Kami memperingati bagaimana Tuhan mati untuk kami. Kami memperingati bagaimana Tuhan berkorban untuk kami. Kami memperingati bagaimana Tuhan begitu mengasihi kami dan memberikan hidupnya hanya untuk kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Kami mengucap syukur. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti ibadah ini lewat media sosial. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Kami berdoa Tuhan, Tuhan pulihkan negeri kami, pulihkan dunia ini ya Tuhan. Tapi kami tahu segala musibah yang terjadi semuanya ada maksud Tuhan, supaya manusia boleh mengerti dan menghargai betapa hidup itu berharga. Hidup itu luar biasa berharga. Selama ini orang tidak menghargai betapa berharganya hidup, tapi lewat musibah besar ini orang mengerti betapa hidup ini berharga. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu. Kami mengucap syukur. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita buka hati, buka perasaan kita kepada Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah Paskah ini, mari kita introspeksi diri kita. Tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Dan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Terpuji nama. Ampuni kami Tuhan, manusia yang bodoh ini. Manusia yang tidak mengerti apa-apa. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat yang berlimpah-limpah. Biarlah kasih karunia dari Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan, bimbingan, tuntunan, naungan, pencerahan, penyertaan, pengurapan, penghiburan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai daripada malam Paskah ini sampai akhir hidup, sampai Tuhan datang, sampai kami masuk dalam kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah Paskah yang indah dan berbahagia ini. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara. Saya ucapkan selamat Paskah. Tuhan memberkati. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Tuhan berkati.